Bayangkan sebuah ironi yang jarang dibicarakan. Seorang budak berkulit hitam disiksa di tengah padang pasir Arab, namanya dihapus dari silsilah bangsawan, tubuhnya dianggap lebih rendah dari debu yang diinjak tuannya. Namun justru dialah orang pertama yang suaranya diperintahkan untuk menggema dari langit masjid. Bukan raja, bukan jenderal, bukan pemuka Quraisy, seorang budak. Pertanyaannya, mengapa sejarah Islam memilih suara Bilal, sementara banyak nama besar justru tenggelam? Atau, apakah kita selama ini salah memahami siapa Bilal sebenarnya? Karena jika Bilal hanyalah simbol kesetaraan ras, mengapa kisah penderitaannya sering dipotong, dilunakkan, bahkan disembunyikan? Mengapa kitab-kitab sirah jarang membahas apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya saat batu besar diletakkan di dadanya dan matahari membakar kulitnya hingga melepuh? Dan lebih aneh lagi, mengapa setelah Islam berjaya, nama Bilal justru perlahan menghilang dari pusat kekuasaan? Tidak ada istana, tidak ada jabatan, tidak ada warisan, hanya satu suara, satu kalimat. Ahad, Ahad. Apakah itu kebetulan? Atau justru disitulah letak rahasia paling berbahaya dari kisah Bilal bin Rabah? Bahwa iman yang paling murni seringkali tidak pernah diberi tempat dalam sejarah resmi? Jika kamu pikir kisah Bilal hanyalah cerita inspiratif tentang budak yang merdeka, bersiaplah untuk merasa tidak nyaman. Karena apa yang akan kita buka bukan sekadar kisah keimanan, melainkan jejak-jejak yang sengaja diredam tentang bagaimana Islam awal memperlakukan suara yang terlalu jujur. Dan mungkin, mengapa suara itu akhirnya dipilih untuk memanggil manusia kepada Tuhan. Sebelum Bilal dikenal sebagai muazin pertama Islam, ia terlebih dahulu dikenal sebagai milik, bukan manusia merdeka, bukan bagian dari kabilah terhormat, bahkan bukan orang yang berhak memiliki nama di ruang publik Quraisy. Bilal bin Rabah adalah budak Habsyi, kulitnya hitam, asalnya asing. Dan di Makkah abad ke-7, itu sudah cukup untuk menjatuhkan vonis. Ia tidak berarti. Dalam struktur sosial Quraisy, budak berada di lapisan paling bawah. Mereka tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki perlindungan, dan tidak punya hak untuk memilih, termasuk memilih keyakinan. Dan justru di titik itulah cerita ini mulai menjadi berbahaya. Ketika Islam muncul sebagai ajaran tauhid, yang pertama terguncang bukan para raja, melainkan hierarki. Islam datang bukan sekadar mengatakan Tuhan itu satu, tetapi juga menyelipkan pesan yang jauh lebih mengganggu, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh darah, warna kulit, atau status. Bagi Quraisy ini ancaman nyata, dan Bilal adalah bukti hidup dari ancaman itu. Ia tidak berdakwah di pasar, tidak berdebat di Ka'bah, tidak memimpin apapun, ia hanya percaya. Namun kepercayaan seorang budak lebih menakutkan daripada pidato seorang bangsawan. Tuannya, Umayyah bin Khalaf, bukan sekadar penentang Islam. Ia adalah simbol kekuasaan lama, sistem yang berdiri di atas perbudakan dan superioritas ras. Ketika Umayyah mengetahui Bilal memeluk Islam, ia tidak marah karena kehilangan budak. Ia marah karena tatanan lama mulai retak, maka penyiksaan pun dimulai. Bilal diseret keluar rumah. Tubuhnya ditelanjangi di tengah panas gurun. Pasir Makkah yang membakar kulit menjadi saksi bisu kekejaman yang jarang diceritakan secara detail. Sebuah batu besar diletakkan di dadanya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mematahkan. Setiap tarikan napas terasa seperti hukuman. Setiap detik di bawah matahari adalah pesan yang jelas. Iman ini tidak untukmu. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal tidak berteriak meminta ampun. Ia tidak menyebut nama Muhammad. Ia bahkan tidak memaki tuannya. Ia hanya mengucapkan satu kata. Ahad, satu. Bukan kalimat panjang, bukan doa indah. Hanya satu kata yang sederhana. Dan justru itulah yang membuatnya mengerikan. Karena bagi Quraisy, itu berarti Bilal tidak lagi tunduk pada siapapun selain Tuhan. Dan disinilah banyak riwayat berhenti. Kita sering diajari bahwa Bilal diselamatkan, dibeli, dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Sebuah akhir yang terdengar rapi, inspiratif, aman. Tapi pertanyaannya, mengapa penderitaan Bilal jarang dibahas panjang? Mengapa detail penyiksaan itu sering dipercepat, diringkas, bahkan dihaluskan? Karena jika kita melihat terlalu lama pada tubuh Bilal yang disiksa,
Kita akan dipaksa bertanya hal yang lebih tidak nyaman. Apakah masyarakat Islam awal benar-benar siap menerima kesetaraan atau hanya menerima Bilal sejauh ia tidak mengganggu pusat kekuasaan? Pembebasan Bilal memang terjadi, tapi kebebasan tidak otomatis berarti penerimaan. Bilal bebas secara hukum, namun bekas luka sosial tidak semudah itu hilang. Ia masuk Islam lebih awal. Ia menderita lebih lama, namun namanya tetap tidak disebut dalam struktur-struktur strategis Quraisy yang telah masuk Islam. Dan inilah bayangan pertama yang jarang dibicarakan dalam kisah Bilal, bahwa iman bisa diterima, tetapi suara pembawanya masih dipilih-pilih. Bilal berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang menindasnya dan dunia baru yang belum sepenuhnya tahu harus menempatkannya di mana. Ia bukan pemimpin kabilah, bukan ahli strategi, bukan penulis wahyu. Namun justru karena itulah, kisahnya menjadi cermin yang memalukan. Karena setiap kali kita memuliakan Bilal, kita sebenarnya sedang diuji. Apakah kita memuliakan imannya, atau hanya memanfaatkan kisahnya sebagai simbol yang aman? Dan mungkin, di titik inilah sejarah mulai memilih bagian mana dari kisah Bilal yang layak diingat, dan bagian mana yang lebih baik disimpan dalam bayangan. Bab berikutnya akan membawa kita ke momen yang tampak mulia saat suara Bilal diangkat ke langit. Namun jangan tertipu, karena di balik pengangkatan itu tersimpan pertanyaan yang jauh lebih gelap. Apakah Bilal dipilih karena ia setara, atau justru karena suaranya tidak mengancam siapapun? Ketika Islam mulai berdiri sebagai komunitas, bukan lagi gerakan sembunyi-sembunyi, sebuah keputusan besar harus diambil. Bagaimana cara memanggil manusia menuju salat? Bukan perkara teknis, ini soal simbol. Sebagian mengusulkan lonceng, seperti Nasrani. Yang lain mengusulkan trompet, seperti Yahudi. Tapi Islam menolak meniru. Maka muncullah satu solusi yang tidak biasa, suara manusia. Dan di titik inilah sejarah membuat pilihan yang sampai hari ini masih terasa janggal, sekaligus menggetarkan. Bilal bin Rabah dipanggil. Bukan Quraisy terhormat, bukan pemuka Madinah, bukan orang yang lisannya terlatih retorika. Seorang mantan budak, beraksen asing, berwarna kulit hitam, dan justru dialah yang diminta mengumandangkan panggilan paling sakral dalam Islam. Allahu Akbar. Keputusan ini sering dipahami sebagai puncak kesetaraan, simbol bahwa Islam meruntuhkan rasisme, bahwa iman lebih tinggi dari darah. Dan mungkin itu benar. Namun mari kita berhenti sejenak dan mengajukan pertanyaan yang jarang diajukan. Jika Bilal benar-benar setara, mengapa ia hanya diberi suara dan bukan ruang keputusan? Bilal berdiri di tempat yang tinggi. Suaranya menggema ke seluruh Madinah. Setiap hari 5 kali. Namun setelah azan selesai, ia kembali turun. Ia tidak duduk dalam majelis syura, tidak memimpin pasukan, tidak diutus sebagai diplomat. Ia dipanggil untuk bersuara, lalu diminta diam. Apakah ini kebetulan? Atau justru ada pola yang terlalu sensitif untuk dibahas? Karena suara, seindah apapun, tetap tidak memiliki kuasa jika tidak diikuti dengan pengaruh. Dan Bilal tampaknya ditempatkan tepat di posisi itu. Terdengar tapi tidak menentukan. Bahkan dalam riwayat kita menemukan momen yang mengganggu. Saat Bilal mengumandangkan azan, beberapa tokoh Quraisy yang baru masuk Islam merasa tidak nyaman. Ada yang menutup telinga, ada yang mencibir dalam hati. Bukan karena isi azannya, tapi karena siapa yang mengucapkannya. Seolah Islam diterima, namun pembawanya masih dipertanyakan. Dan yang lebih sunyi lagi, Bilal mengetahui semua itu. Ia tahu suaranya didengar, tapi keberadaannya masih dianggap berbeda. Maka jangan heran, ketika Nabi wafat, sesuatu yang aneh terjadi. Bilal berhenti mengumandangkan azan. Bukan karena sakit, bukan karena usia, tapi karena ia tidak sanggup lagi mengucapkan Rasulullah tanpa air mata. Namun di balik alasan emosional itu, tersembunyi lapisan lain yang jarang dibahas. Bilal tidak lagi menemukan tempatnya. Islam berkembang pesat. Kekuasaan mulai terbentuk. Struktur mulai mengeras. Dan dalam struktur itu, Bilal dengan semua kemurnian imannya tidak pernah benar-benar menjadi pusat. Ia memilih menjauh, hijrah, menghilang dari panggung utama sejarah. Padahal
Jika suara adalah simbol kemuliaan, mengapa pemilik suara itu tidak dijaga agar tetap berada di tengah? Mengapa Bilal dibiarkan pergi tanpa upaya besar untuk menahannya? Jawaban resminya sederhana, tapi jawaban yang jujur jauh lebih gelap. Karena iman yang terlalu murni seringkali tidak cocok dengan kekuasaan yang mulai berkompromi. Bilal adalah pengingat hidup bahwa Islam lahir dari penderitaan, bukan dari istana. Dan pengingat seperti itu tidak selalu nyaman. Maka Bilal tetap dihormati. Namanya disebut, kisahnya diajarkan. Tapi hanya sampai batas tertentu. Ia dijadikan simbol, bukan subjek. Dijadikan suara, bukan penentu arah. Dan disinilah konspirasi sejarah bekerja secara halus. Bukan dengan menghapus Bilal, tetapi dengan membingkainya. Ia dikenang sebagai muazin, bukan sebagai saksi luka, bukan sebagai kritik hidup terhadap hierarki. Padahal jika kita mendengarkan lebih dalam, setiap azan Bilal bukan sekadar panggilan sholat. Itu adalah teriakan sunyi bahwa iman sejati tidak pernah meminta kekuasaan. Dan mungkin itulah alasan mengapa suara Bilal harus terus bergema. Namun orangnya sendiri perlahan disingkirkan dari pusat cerita. Di bab terakhir nanti kita akan sampai pada pertanyaan yang paling menghantui. Jika Bilal begitu dimuliakan di langit, mengapa jejaknya di bumi justru dibiarkan memudar? Dan apakah kita hari ini masih mengulangi kesalahan yang sama, mengagungkan suara iman sambil menyingkirkan manusia di baliknya? Setelah Nabi wafat, sejarah Islam bergerak cepat. Wilayah meluas, pasukan disusun. Kekuasaan mulai memiliki bentuk, struktur, dan hierarki. Dan di tengah perubahan besar itu, ada satu hal yang nyaris tidak disorot. Kemana Bilal pergi? Nama yang dulu menggema 5 kali sehari, perlahan menghilang dari pusat cerita. Tidak ada pemberontakan, tidak ada konflik terbuka, tidak ada drama politik. Hanya keheningan. Bilal tidak berebut posisi, tidak menuntut peran, tidak mengajukan hak. Ia memilih menjauh. Dan justru keputusan itu menjadi bagian paling mengganggu dari seluruh kisahnya. Karena sejarah biasanya keras kepada mereka yang kalah. Namun Bilal bukan kalah. Ia juga bukan menang. Ia tidak ikut bermain. Bilal pergi ke Syam, hidup sederhana. Jauh dari pusat kekuasaan Islam yang baru tumbuh. Dan di sanalah ia menjadi sosok yang nyaris asing dalam kisah yang dulu ia bangun dengan darah dan luka. Ironisnya, setiap perlu inspirasi tentang kesetaraan, nama Bilal dipanggil kembali. Namun ketika sejarah ditulis ulang oleh para penakluk, administrator, dan elit, Bilal kembali ditinggalkan. Mengapa? Karena Bilal adalah jenis manusia yang sulit dipakai oleh kekuasaan. Ia tidak mewakili suku, tidak membawa garis keturunan, tidak bisa dijadikan simbol legitimasi politik. Ia hanya membawa satu hal, iman yang tidak bernegosiasi. Dan iman seperti itu selalu berbahaya bagi sistem apapun yang mulai merasa nyaman. Ada satu riwayat yang jarang disorot, tapi terasa seperti pesan terakhir Bilal kepada sejarah. Ketika ia kembali ke Madinah bertahun-tahun kemudian, ia diminta mengumandangkan azan sekali lagi. Hanya sekali, ketika suaranya naik, orang-orang yang mendengarnya menangis. Bukan karena merdu, bukan karena nostalgia, tapi karena mereka sadar. Suara itu berasal dari masa ketika Islam belum memiliki istana, belum memiliki pasukan besar, belum memiliki kekuasaan duniawi. Sebuah masa yang tidak bisa diulang. Dan setelah itu, Bilal pergi lagi. Tanpa pidato perpisahan, tanpa warisan jabatan, tanpa murid-murid yang mencatat pemikirannya. Ia wafat dalam kesenyapan. Seolah sejarah berkata, "Terima kasih atas suaramu, sekarang kami lanjut tanpa dirimu." Dan disinilah punchline yang menghantui itu muncul. Bilal dimuliakan oleh Islam, tetapi tidak diwariskan oleh peradaban. Namanya dipuji, tetapi jejaknya tidak dilanjutkan. Ia menjadi simbol kesetaraan, sementara dunia terus membangun ketimpangan baru. Kita mengajarkan kisah Bilal kepada anak-anak, namun jarang bertanya, apakah kita benar-benar siap menerima Bilal hari ini? Atau kita hanya mencintai Bilal karena ia aman, karena ia sudah wafat, karena suaranya tidak lagi bisa menegur kita, karena Bilal yang hidup, Bilal yang menolak tunduk pada struktur palsu, mungkin akan membuat kita tidak nyaman.
Ia akan mengingatkan bahwa iman tidak butuh panggung, bahwa suara kebenaran tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa. Dan mungkin itulah sebabnya Bilal dipilih untuk azan. Bukan karena ia paling lantang, bukan karena ia paling fasih, tapi karena ia adalah satu-satunya yang tidak akan menyalahgunakan suara itu. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah azan hari ini masih membawa roh Bilal? Atau hanya gema kosong yang kita ulang tanpa rasa? Karena jika suatu hari Bilal muncul kembali, bukan sebagai kisah, melainkan sebagai manusia hidup, apakah kita akan memuliakannya atau kembali menyingkirkannya secara halus sambil tetap mengagungkan namanya? Dan mungkin itulah ujian yang belum pernah benar-benar selesai. Bilal bin Rabah tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kitab, tidak meninggalkan garis keturunan yang berkuasa. Ia hanya meninggalkan suara. Suara yang lahir dari dada yang pernah ditindih batu. Suara yang tidak pernah meminta tepuk tangan. Suara yang hanya tahu satu arah ke atas. Dan mungkin itulah alasan mengapa kisah Bilal terus terasa gelisah sampai hari ini. Karena setiap azan berkumandang, kita sebenarnya sedang ditanya diam-diam, apakah kita masih mendengar iman atau hanya menikmati suaranya? Kalau kisah ini membuatmu tidak nyaman, itu pertanda baik. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Bilal dimuliakan atau justru dipinggirkan secara halus? Dan sebelum kamu pergi, ingat satu hal. Tidak semua kebenaran dihapus dari sejarah. Sebagian cukup dijadikan simbol agar tidak lagi berbahaya. Subscribe dan nyalakan lonceng karena masih banyak kisah yang sengaja tidak diajarkan dengan jujur.